Yang tiup lilin Nabi Luga ganti kuenya dikirim. Kan dewa enak tuh kayak. Udah diganti itu, keren kan? Temanya udah keren kan? Itu diajak ngobrol dulu, Nopanya diajak ngobrol. Ini saya lagi WA dulu sama Bang Zuma. Novan, berisik sekali tempatmu Novan. Keluarlah, masuk ke mana Ki gitu, jangan yang berisik Novan. Bang Handi Celebek. Mantap, Melanisa juga pernah dengar dulu waktu masih sekolah. Iya, kayak begitulah, makanya sebabnya tuh umat Islam itu nggak boleh dibenarkan mengucapkan selamat Natal ya karena begitu, ya kan? Dan tidak mengucapkan selamat Natal juga bukan bagian dari intoleransi karena itu kan udah menyangkut akidah ya, nggak bisa. Novan. Ya. Udah di kamar kah Novan? Udah. Gimana Novan, perasaanmu Novan? Dikit-dikit panik sih. Hah? Panik? Kenapa panik? Novan cuci muka dulu dong. Udah segeran nggak Novan? Ya jadi gini kan misal teman-teman gue tahu kan gue juga seorang ya bisa dibilang ikut jadi apologet Kristen kan. Jadi ya gimana ya, pasti nggak bisa bayangin lah nanti reaksi mereka kan. Makanya gue agak panik gitu kan. Ya udahlah, ini kan pilihanku juga kan. Kayak yang aku bilang, ikhlas kan Novan? Ikhlas kan menerima agama baru ini? Ikhlas apa? Ikhlas menerima agama baru ini. Ikhlas. Bukan masalah ikhlas atau ikhlas ya, karena kan kalau ikhlas kan kayak gimana ya, kayak terpaksa. Ada saja. Maksudnya Allah, semoga ya Allah kan, ini kan belum ya, semoga Allah melembutkan hati Novan gitu kan. Novan juga tahu sebenarnya Islam itu juga memiliki cara nilai pesan-pesan yang diajarkan Novan pas waktu debat gitu kan, pas waktu masuk ke berisik amat sih Novan, aku nggak bisa fokus jadinya. Kayak gitu. Ya, intinya ajarannya indah. Terus intinya gini, aku bukan masalah kan aku belum masuk Islam ya, terus aku juga belum menikmati bagaimana tentang ajaran Islam itu karena aku sama sekali belum masuk ke dalamnya. Tetapi saya berani bilang kalau ibaratnya kita baru masuk Kristen, saya menerimanya itu karena Roh Kudus, tetapi karena ini saya masuk Islam, saya menerimanya karena hidayah. Jadi saya sedikit alasan sebenarnya. Sedikit alasan. Iya, jadi kalau orang lain kan mungkin dia berani bilang, oh saya baru mengerti ternyata di ayat ini dia begini. Enggak, kalau saya enggak. Cuman kalau saya yang penting hidayah itu dia menyuruh saya mengimani ini gitu. Itu yang saya tahu. Lebih dari itu saya nggak bisa banyak cerita. Nih, Novan. Jadi dari dalam dorongan dirinya Novan ini karena gitu. Menyimak dari diskusi ilmu yang didapat Novan ini mendorong Novan untuk bersahadat lah gitu ya. Makanya kan, Novan kan berpikir ya selama debat itu dia udah lama juga loh Bang Bejo mengikuti dialog lintas agama, maksudnya kagak mikir-mikir. Kan memang kan usianya yang masih produktif ini kan memang aktif, masih berpikirnya juga masih kritis ya, jadi nggak asal menerima begitu saja gitu. Diskusinya yang panjang membuat Noval ini paham Islam seperti apa kan gitu ya. Novan ya, apa yang dilihat Novan tampil di Komol-Komol mungkin banyak yang ricu, yang
bukan itu yang diambil, tapi ilmu yang diajarkan dalam Islamnya. Jadi gini Bang ya, aku juga mau kasih tahu salah satu. Sebelumnya kan hati aku tuh udah mulai tergerak karena selalu memperbanding-bandingkan. Akhirnya aku mengambil sebuah keputusan. Terus bukan mengambil karena hasil pikirannya, tetapi karena dorongan itu tadi. Tapi karena dorongan dari hati tadi, dorongan dari hati tadi diikuti dengan berpikir, mengimbang-imbangi, memperbanding-bandingkan. Itulah kesimpulannya sekarang ini. Tapi diperkuat lagi ketika Bang Juma membahas tentang, aku baru dengar itu tentang yang bertemu dengan Paulus. Itu diperkuat dari situ bahwa ketika Yesus berkata dalam Matius 24 bahwa berhati-hatilah dan berwaspadalah, setelah aku ini jangan sampai ada yang menyesatkan kamu dengan memakai namaku. Saya lihat kejadiannya, saya juga tanya-tanya kepada pendeta, puji Tuhan gak ada jawaban. Saya juga belajar-belajar, ternyata saya lihat sejarah juga, ya memang cuman Paulus yang berkata bahwa yang memakai nama Yesus setelah kebangkitan itu cuman kata Paulus, gitu kan. Selain itu nggak ada. Dulu kan ayat itu selalu kurujuk kepada Nabi Muhammad. Tapi setelah saya pikir-pikir nggak ada nyambungnya, karena Tuhan Yesus itu kan konsisten, ya kan. Jangan dibiasain Tuhan Yesus lagi sekarang, Novan. Ya. Bang Bejo, coba di WA Bang Handi, Bang Bejo. Ini Gurunda ada WA. Beliau lagi di gunung katanya. Sinyalnya agak kurang baik, tapi diusahakan katanya. Mudah-mudahan bisa lanjut. Aku udah WA ke Ustaz Alif sama Bang Juma tadi. Oh iya. Aku lanjut ya. Ya, terus kan dia konsisten, Yesus konsisten bahwa yang dia bilang memakai namaku dan mengatakan dirinya Mesias, gitu kan. Dan terus terang dalam surat Paulus itu, dalam kisah para rasul itu kan benar-benar dia menyebut namanya Yesus. Novan, itu suaramu terlalu besar kali, itu kendaraan. Bisa nggak agak ke sebelah gimana gitu? Aku nggak dengar suaramu. Nggak dengar suaranya, sumpah. Iya, posisi dia kan di pangkas rambut ya, di pinggir jalan. Tapi jam segini kok kendaraan ngeri ya? Iya, kenceng-kenceng amat ya. Kendaraannya kenceng-kenceng amat, beneran. Oh, itu di dalam kamar loh dia. Tapi suaranya kan. Padahal dia di dalam kamar loh. Maksudnya di luar ya nih. Di teras apa di dalam? Kamu di teras? Di teras kah? Di ruang tamu. Oh, ruang tamu. Padahal di ruang tamu ya. Di barber aku sini ya, ini barber aku di Depok. Kalau ada yang Kalau ada yang mau mampir tuh mampir lah. ini pintunya udah ditutup pakai kaca pun ya. Oh, Barber shop jadi jalan. ya lanjut. Jadi aku nggak tahu. Ya lanjut, Novan. Ya. Kan aku cek ya masuk akal juga menurutku, soalnya ditambah lagi kan ketika aku baca tentang penjelasan Paulus kan lumayan unik-unik, lumayan banyak yang kontradiksi dikit kan. Tetapi karena kemarin itu saya masih Kristen, saya cari-cari yang nyambung, walaupun saya tahu sebenarnya nggak masuk logika, tetapi karena berbicara iman ya saya cari ayat yang bisa nyambung gitu kan, sehingga saya bisa menjelaskan. Tapi lama-kelamaan makin berat untuk menerimanya gitu loh, apalagi disertakan dengan perbedaan mengenai doktrin-doktrin. Makin gimana ya, makin bimbang sayangnya jadinya. Itu aja. Iya. Terus yang membuat Novan, aduh kayaknya aku ini aja deh gitu. Itu apa sebabnya? Sebab apa ya?
Sebab apa nih? Memutuskan ini aja lah aku gitu kan. Itu apa tuh yang terbersit di hatinya Novan, di pikirannya Novan? Ya jadi gini, Langkah-langkahnya. aku kan karena di situ mulai ada keraguan. Sebenarnya masalah ragu sih udah lama ya. Cuman kan statement aku kemarin itu kenapa aku belum mengambil sebuah keputusan seperti ini, karena pikiranku ini Kristen ini memang tidak logika dan memang berat untuk diterima. Tetapi kalau aku juga mendalami ajaran lain, mungkin lebih tidak masuk logika lagi, gitu kan? Itu statement aku. Tapi ternyata lama kelamaan aku memperbandingkan antara agama Hindu juga, kan saya juga dulu pernah percaya namanya kepercayaan kepada leluhur. Saya banding-bandingkan mana sih yang benarnya gini. Semuanya saya minta lah, tolonglah tunjukkan gitu kan. Iya. Tapi tahu-taunya kesimpulannya sekarang ini, kemarin tanggal berapa kemarin itu ya, nggak lama sih. Pokoknya 2 hari semenjak saya masuk di rumahnya Bang Aboya, hati saya mulai tergerak di situ. Kayak ada sesuatu yang masuk gitu kan ke dalam diri saya. Makanya saya fokusnya kepada Bang Aboya saja. Kalau misalnya Bang Aboya lihat chat saya diam-diam dia kemarin itu, mungkin dia bisa kasih tahu sih. Sebenarnya dari kemarin saya pengen gitu kan. Cuman saya sudah kasih tahu sama Bang Aboya tadi bahwa karena teman-teman muslim juga saya lihat banyak yang kurang saya suka gitu kan, jadi niat saya itu kadang kendor gitu kan. Nah, sehingga sekarang ini kayaknya hati saya itu awalnya gini kan, saya benci tentang Islam. Nah, saya nggak menerima gitu, apalagi diikuti dengan narasumber misalnya orang-orang yang mempelintir ayat-ayat Alkitab. Kan saya nggak suka sebenarnya. Cuman saya nggak tahu kenapa hati saya malah menerima gitu, bahkan menganggap semuanya saya positif. Saya juga bingungnya di situ. Nggak ada yang mempelintir Novan, emang itu kenyataannya kayak gitu. Ya, karena saya seorang Kristen, saya merasa itu dipelintir. Cuman lama-kelamaan saya mengatakan, kok jadi bisa saya terima gitu loh. Saya heran gitu kan. Saya seorang Kristen sejati, kenapa saya bisa menerima gitu? Saya bingungnya di situ. Pokoknya dari gabungan-gabungan perkiraan itu semua ditambah lagi yang satu tadi, itulah keputusan yang saya ambil sekarang. Cuman itu yang saya alami, selebihnya saya nggak bisa banyak cerita. nggak ada kayak orang Kristen katanya didatengin Yesus gitu, nggak ada kan? Nggak ada. Itu kan karena akal yang bekerja, logika, berpikir gitu kan, dari ilmu yang didapatkan Novan itu. Jadi memang Islam itu memang begitu mestinya Novan. Makanya dikatakan Islam itu tidak dipaksakan, la ikraha fid din itu ya. Untuk beragama itu tidak harus dipaksakan, ditarik, enggak. Kalau orang yang belum paham tentang bagaimana memahami tauhid itu ilmunya mengenal Sang Maha Pencipta yang satu-satunya, gak mungkin dua, dan bagaimana mengenal Nabi Muhammad itu mengajarkan Islam ya, dengan teladan, contoh, dan pengajaran yang disampaikan menjelaskan tentang Al-Quran. Nah, itu yang membuat orang menjadi tergerak hatinya, logikanya terbuka, mendapat solusi sebenarnya dari situ. Kenapa? Memang Islam itu diajarkan begitu sejak awal. Al-Quran itu diturunkan bertahap. Kenapa bertahap? Karena ketika turun ya, Al-Quran itu adalah sebagai solusi atas masalah yang dihadapi pada masa itu gitu ya. Itu uniknya Al-Quran, asbabul nuzul, dia katakan sebab turun itu adalah sebagai solusi masalah. Begitu dia turun menjadi solusi dan diterapkan sebagai hukum aturan yang berlaku. Karena dia memang solusi menyelesaikan masalah. Itu Novel. Makanya kalau yang bilang Al-Quran itu bisa dirubah, nggak bisa. Solusi yang disebabkan oleh Al-Quran tadi memberi petunjuk menyelesaikannya, itu nggak akan hilang dalam sejarah, apalagi diamalkan secara bacaan dalam rakaat sholat.
Bagaimana bisa ada ayat yang hilang? Nggak mungkin gitu. Karena sejak Nabi Muhammad sholat berjamaah itu udah dibacakan, konfirmasi langsung oleh Nabi Muhammad. Nah itu yang seperti ini yang harusnya awalnya membuat Novan tuh paham pengajaran dari Islam itu kuat dia. Secara periwayatan kisah hadis itu dia memang ada tokoh-tokoh yang menyampaikan dan isi yang disampaikan itu dikuatkan oleh penyampai yang lain gitu. Nah, ini hadis namanya. Ini jadi ilmu buat mengkaji sejarah juga. Jadi ilmu sekarang buat orang-orang sejarawan juga gitu. Karena kalau hanya dari satu sumber informasi ini masih diragukan, harus ada yang menguatkan. Ditambah lagi dengan peninggalan artefak, tulisan, dan berbagai macam yang tercatat dalam sejarah. Nah, itu kekuatan ilmu dalam Islam itu yang membuat Novan itu tergerak tadi mungkin. Iya. Yang lebih keren itu pas di Yohanes 16, 12, 13 tuh yang dia belum apa namanya tuh mau dinaikin ke atas tuh, dia angkat ke langit, dia bilang masih banyak yang ingin bisa kusampaikan tetapi mereka tidak sanggup menerimanya saat itu. Namun ketika Roh kebenaran datang, ia akan menuntun mereka agar mengerti segala ajarannya. Itu keren juga sih, ada pesannya kayak gitu. Dan roh kebenaran itu ya itu Nabi Muhammad SAW. Kamu coba baca deh riwayat Nabi Muhammad SAW. Kamu akan mencintainya beneran. Pasti mewek juga sih kalau setiap baca bukunya itu pasti mewek. Itu baru mau aku bilang pasti mewek bacanya. Bang Bejo juga mewek ya? Bang Bejo kan laki nih, mewek juga. Nggak ada preman yang nggak mewek kebaca itulah. Apalagi pas waktu perang, maksudnya gini, sahabat-sahabatnya Nabi yang benar setia sama dia itu, Allah keren-keren banget yang sampai dia ada tuh yang aku bikin nangis sesegukan itu pas waktu perang dia mempertahankan bendera La ilaha illallah. Ya, mempertahankan bendera la ilaha illallah itu sampai udah ditebas tangannya, ya kan? Udah ditebas tangannya, terus dia pegang benderanya di tangan kiri, ditebas juga tangan kirinya sampai dia itu dia gigit itu ya, itu benderanya sampai tetap mengibarkan bendera la ilaha illallah. Itu aku nangis sesegukan tahu enggak? Sampai dia udah dipanahin ditombakin, dipanahin itu berapa puluh panah gitu ya. Wah, benar-benar keren banget itu. Ya, maksudnya keinian gitu, ke setia gitu para sahabatnya itu aku mewek juga gitu. Kekuatan iman. Kekuatan iman ya kan, kayak sampai segitunya gitu kan. Karena yakin terhadap kebenaran yang disampaikan itu ya, memang meyakinkan sekali gitu. Itu tadi karena solusi yang diberikan gitu ya, menyatukan, menguatkan, dan itu secara akal pikiran manusia logis, logis itu nggak bisa ditolak oleh akal. Jadi orang yang paling cerdas pun mencari celah, mencari cara untuk membantah itu nggak akan dapat, kecuali dia munafikun. Dia munafik tuh dan gini, dia tahu kebenaran tapi dia hanya bersilat lidah menggunakan kata-katanya. Nah itu. Dan gimana kami tuh nggak sayang sama Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW. Dia tuh minta ampunan dosa-dosa buat umatnya itu sampai melakukan sholat tobat setiap hari itu 1000 rakaat. Bayangin, 1000 rakaat sampai kakinya itu bengkak kayak gitu. Gimana perasaan Rasulullah ya kalau ngelihat sama orang-orang yang sekarang, padahal dialah Rasulullah yang kelak akan menyelamatkan kita di padang mahsyar gitu kan. Kayak gitu. Keren Nabi Muhammad tuh, tanpa sosial media, tanpa dikenalin bagaimana gambar wajahnya, tapi dari masa ke masa miliaran manusia itu mengikutinya. Itu keren banget. Nah, kami umat Islam kenal dengan kepribadian dia gitu, beliau ya, mulai dari bentuk fisik, bentuk rambut, cara sisir, hingga cara beliau berjalan.
Nah, tapi kenapa tidak ada umat Islam yang menggambarkan wajahnya gitu? Karena umat Islam tuh nggak butuh penerjemahan rupa gitu. Justru kalau wajah dan rupa Nabi Muhammad digambarkan, itu memberi kesempatan bagi Islamfobia untuk menghujat kayak gitu. Bentar begini Bro Novan, iya kalau justru biar lebih tahu teman-teman Anda bahwa Anda ini sudah menjadi seorang muslim, nanti ketika bersyahadat boleh pakai akun besar, boleh akun satunya lagi kalau mau diganti sama akun satunya boleh, biar pada tahu. Silakan Bro. Oke Bang, ganti akunnya bentar lagi. Ya siap Bro Novan. Ya, mau diganti ya? Iya, biar teman-temannya pada tahu. Jadi Enggak, justru akun yang satu nggak dikenal. Oh gitu. Tapi Novan, kalau misalkan insya Allah, maksudnya kalau ininya dilancarkan sama Allah ya, kamu jangan naik-naik lagi ke Komal Kristen. Aman. Statement saya pun sebenarnya setelah ini saya off dulu lah di TikTok. Saya mau fokus belajar aja. Iya betul. mantap. Tapi kan nomor HP-nya Ustadz udah tahu kan? Belajar sama Ustadz Abuya, fokus ke situ, belajar ngaji, belajar sholat gitu, itu dulu yang utama. Walaupun nggak ke ini lagi ya, walaupun nggak ke TikTok lagi. Cuman saya sih tetap khawatir ya. Pertama kamu tuh masih muda. Takutnya nanti kamu masuk ke live gitu. Sebenarnya gini Kak, bisa kan saya sudah bilang tadi ya, awal saya juga mengimani kekristenan ini, hati saya juga banyak keraguan. Cuman karena ini berbicara iman, berbicara harga diri juga, artinya harga diri ini kan salah benar ya dibela gitu kan. Sebenarnya itu yang membuat saya bertahan. Masalah percaya sepenuhnya belum. Terus juga hal-hal ini kan kalau misalnya ada seseorang yang mengatakan kamu ragu, waduh, kayaknya keputusan saya itu kan semuanya bisa dipertanggungjawabkan kok. Saya juga nggak hanya karena kebodohan sendiri atau karena tidak tahu apa-apa saya mempercayai sesuatu, semuanya sudah saya uji juga. Bahkan kalau misalnya juga entah di sini ada pendeta misalnya mau mempertanyakan ke saya, ya kalau dia bisa mempertanggungjawabkan atau menjawab pertanyaan saya kenapa saya bisa begini, ya bagus. Cuman aku rasa semenjak saya dalam kekristenan sendiri, itu semua nggak pernah terpecahkan yang menjadi pertanyaan saya. Nah itu ya, kontradiksi di mana-mana. Iya, jadi kalau misalnya dibilang kamu begini, nanti kamu jadi ragu-ragu. Enggak, karena semuanya sudah ku teliti dulu, baru saya mengambil sebuah keputusan. Berarti Novan maksudnya sadarnya itu dari Biblesnya dulu sendiri ya? Rata-rata sih kayak gitu sih, rata-rata dia belajar Biblesnya sendiri dulu gitu, rata-rata sih. Tapi kalau Novan gimana? Ya bisa dibilang begitu, karena sama sekali tentang Islam itu aku nggak paham. Bagaimana cara mengerti ayatnya saja aku nggak paham. Ya suaranya terlalu besar. Terus? Contohnya gini, misalnya cara mengerti sebuah ayat itu saya nggak bisa. Saya hanya baca, misalnya saya baca bahasa Indonesianya, ya saya bisa mengartikannya. Kalau dalam kekristenan kan misalnya nih, ayat ini kekristenan itu kan kalau kita membaca walaupun di dalam terjemahan bahasa Indonesia, tetapi kita nggak pernah mengartikannya secara literal, tapi kita mencari maknanya atau tujuan dari kalimat itu. Nah, saya kan paham seperti itu kalau dalam Alkitab. Cuma kalau dalam Islam kan saya nggak paham seperti itu, sehingga saya nggak bisa mengatakan, oh karena saya sudah paham tentang Islam, enggak. Tetapi karena punya keraguan dalam Bible, terus jalan yang dia tuju ke saya atau hati saya mendorong saya bahwa ini yang benar, terus juga ada beberapa faktor lain seperti yang saya ceritakan tadi, faktor pendukungnya, itulah keputusan itu seperti ini sekarang. Oke,
Gini saja ya, mungkin sebelum proses bersyahadat, karena memang Bang Glenn, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebelum proses bersyahadat mungkin ada waktu sekitar 10 menit atau 15 menit ya, kalau memang Bang Zuma tidak bisa karena beliau lagi di gunung ya, kita langsungkan saja proses syahadatnya. Tapi mungkin sambil nunggu Daeng Handi kalau mau naik Daeng, kita langsung saja mungkin nanti proses syahadat dan KTP sudah ada di saya. Nanti kalau ingin diproses sertifikat mualaf mungkin nanti saya konfirmasi sama Bang Ardiansyah atau Bang Hadi atau yang lainnya, mungkin seperti itu. Tapi sebelumnya mungkin Bang Glenn mau bertanya dulu atau ada yang disampaikan kepada Bang Nopan. Ini gimana Bang Bejo? Ustadz Alip ada balas gak Ustadz Alip? Bang Zuma lagi di gunung, musim hujan kan, sinyalnya jelek. Nggak dibaca kayaknya juga memang. Tidur mungkin Ustadz Alip. Lanjut Bang Glenn, barangkali Bang Glenn. Ustadz Sugi juga belum ada respon. Enggak, mau dipanggil biar apa nih? Biar saya telepon langsung. Ini Mbak Novan mau syahadat. Syahadat kan. KTP-nya sudah ada di saya. Bisa buka klaim juga kan Novan kalau emang mau syahadat ya? Apa? Bisa buka klaim juga kalau Novan mau syahadat. Buka apa? Buka cam. Kamera. Open cam. Open cam. Iya, ya. Dari tadi kan saya juga sudah open cam. Kenapa? Oh, open cam dulu, Bang Glenn. Tapi pas waktu syahadat lebih baik open cam aja Novan. Ih gantengnya. Kalau udah jadi Islam ganteng dah pokoknya. Posisi di mana ini? Bang Novan posisi di mana? Depok deh Bang. Di Depok dekat ente. Depok. Iya, aman. Novan, kamu udah sunat belum Novan? yang nanya bela hati soalnya. Nggak nanya aku. Kalau Kodondi sih langsung datang ya telepon. Dia telepon aja Kodondi, nggak apa-apa. Kodondi telepon Bang Glenn, Kodondi. Masih nyala Bang. Kodondi belum tidur. Jam segini dia masih melek biasanya, dia kan nocturnal juga kayak kelelawar. Lagi Surabaya deh kan. Coba telepon dulu Bang Glenn. Badannya ke Bogor. Iya, telepon dulu barangkali masih bangun. Kalau udah tidur jangan kasihan. Oh, sudah nggak aktif handphonenya. Ya Allah, semoga dilancarkan syahadatnya ya Allah. Udah capek deh itu pun. Iyalah, orang sibuk kok pasti lelah Bang. Iya, soalnya kan aduh, aktif agak deh. aja gitu kalau. Aktif undang aja. Aktif undang aja nggak apa-apa. Aja kali. Oh, Mumpung deket nanti bisa ini juga sama YPM kan, sama YPM. Bantu untuk bimbingan. Tapi gini ya. Tapi Bro Nopan, nama lo keren lo di KTP, nama lo apa itu namanya? Susah gue nyebutinnya. Namanya siapa ya? Jangan semuanya yang kerennya aja, apa yang kerennya. Yang kerennya aja namanya. Enggak, sampai susah gue nyebutnya. Gimana Nopan nyebutnya? Silakan Nopan aja, silakan. Nama bule itu namanya. Namanya Novan asli mana ini? Belanda dia ini. Namanya siapa? Wajahnya aja Belanda itu. Namanya siapa Novan? Janganlah, nama pribadi ada saja. Iya. Kan sudah kukirim sama Bang Abuya juga tuh. Asli mana Novan? Nias Di KTP-nya Nias. Oh, KTP masih Nias. Iya. Aku di Medan, di Sumatera Utara. Mana tahu ke Medan nanti jumpa kita. Atau pulang kampung kok nanti kan. Jadi gini Bang, kan sudah saya bilang tadi ya, habis ini nanti aku nggak mau masuk Komal TikTok dulu. Walaupun aku masuk, aku nggak mau naik Komal. Makanya aku pengen belajar langsung sebenarnya. Iya. Ya, kalau Depok dekat sama saya lah, nanti saya bisa arahkan ke rumah Quran. Sama Bang Glenn tuh belajar, banyak muridnya juga ada. Sama Bang Glenn banyak tuh, jadi nggak sendirian belajarnya juga, lebih semangat.
Oh bener aja ya 25 Desember tuh hari mualaf sedunia. Wih keren lah. Ntar Ya udah nggak apa-apa. Itu ada Ustadz Anan, ini saya syahadatkan. Wah itu ada kanan tuh. Mana? Naik Tad. Ini Kodondi bilang dia udah mukanya udah lecek, dia udah pas mau tidur banget. Masa baru Siapa? dandan dulu dia bilang. Kodondi. Anan nih kalau gua suruh gua yang nyadatin. Ini Ustaz. 24 jam harus ready. Jimin mah di Medan, jauh dia di Depok. Panas. Ada manfaatnya juga ya live-nya Ustadz Abuya Strong. Semoga ya Allah yang menyaksikan dapat pahala dunia akhirat, amin. Divisi dakwahnya Ustaz Anan. Aku Pak disuruh sadatin. Divisi dakwah kan ente. Ustadz Anan, kalau enggak Aturan gini, bagusnya tuh kayak di luar negeri ya. Maksudnya yang sahadatin Arabnya misalkan kayak Bang Suma, terus yang bahasa Indonesianya yang lainnya. Jadi kebagian pahalanya mah. Bisa nggak apa-apa. Kayak gitu, kayak di luar negeri. ya kayak kemarin ada orang Polandia syahadat lewat WA. Ya, berarti Ustadznya ngomong bahasa Arabnya yang terjemahin bahasa Indonesia saya kayak gitu. Gitu keren tahu. Iya. Sama kayak gitu aja. Nggak apa-apa kalau emang nggak ada yang bisa dipanggil, nggak apa-apa, Abuya aja yang syahadatin lah. Emang maunya Soalnya kan Novan jadi sih tunda. awalnya tadinya memang maunya Ustadz Abuya yang sahadatin gitu. Iya, nanti ya yang ngedoain Bang Glenn ya. Oh iya nanti ada yang doain juga, beda lagi gitu, keren banget dah. Udah itu nih Ustaz Anan tuh dia. Mana-mana yang mualaf doain kita lah, dosanya nol. Iya doain juga. Mana Ustadz ini? Nggak naik-naik multi Ustadz. Ustadz itu aja, Ustadz Anan, nanti Ustadz Anan yang mendoakan. Soalnya kan Ustadz Anan naik untuk dokumen Ustaz. Namanya Ustadz apa ya namanya? Ustaz Anan. Anan 01. Bang Mul nih sampai Bang Mul. Bukan ya? Tulisannya Anan ya? Udah sejambak. Oh udah oke. Invited tuh. Satu kalau bisa buat Bang Zuma atau Donditan, satu Bang ini, Bang siapa ya? Bang Anan, mana Bang Anannya? Udah kalau itu Abuya aja lah, jangan ditunda-tunda, kita nggak tahu itu loh Abuya. Lanjut itu apa Bro Novan dibuka kameranya Bro. Anan. Bang Ustadz Anan masuk. Nah, ini dia Bang Anan. Biar nanti Ustaz Anan yang doa. Ya Allah Ustaz. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus saya? Ini ada Bu. Malu saya ini. Abuya nanti yang saya datin, Bang Ustadz Anan yang doain. Ya. Tapi itu KTP udah Abuya. Udah. Aman Tad, udah ada di saya. Udah tahu juga kita di mana tuh si Novannya. Tapi Bang Juma nggak on ya, nggak ke Ari Komal. Enggak, dia lagi di gunung. Dan dia nggak pakai wifi, katanya pakai apa? Apa namanya sih? Starlink. Jadi jaringan jelek kali. Pakai Starlink bagus lah, nggak ada Starlink, mana jaringan sih jelek kalau Starlink. Apa sih Starlink atau apa sih? Tadi ada beliau ya, saya apa lupa lagi namanya. Bang Glenn coba kau open cam juga Bang Glenn. Udah ganteng belum Bang? Kagak pakai baju. Karena aku nengok mukanya bukan bajunya Bang. Ya kan kelihatan. Jangan ke bawah-bawah lah. Matanya masih bengkak no. Masih juga. Udah ganteng lah berarti udah tuh asapnya itu loh. Wih, asap wih, tutup lagi wih. Katanya makanya ya bilang ya. Dah lanjut. Oke, Bro. Abuya. Bro Novan open cam. Dibuka kameranya Bro. Tangannya diangkat satu ke atas Bro.
Makanya aku kurang suka kalau ditontonin orang seperti ini. Nggak apa-apa, slow aja. Buya yang doain dah, Buya yang doain ya. Oh, siap, lanjut, Ustaz Anan, silakan Tad. Gimana Bang Novan, udah siap? Kurang suka, aduh gimana ya bilangnya. Oh gimana sih? Apa nangis juga nggak apa-apa, curahin semuanya. Gini Pak. Kan aku udah bilang sama Bang Abu ya tadi, aku sebenarnya kurang suka kalau dilihatin banyak penonton seperti ini. Kayak gimana? Kayak lebay terus pamer. Aku maunya langsung ketemu tadi. Atur di mana masjidnya, saya ke situ deh, serius. Justru begini bro, kenapa harus ada saksi? Kenapa lebih banyak lebih baik? Justru biar tahu saudara-saudara muslim bahwa yang dulu nopanya Kristen, oh sekarang sudah menjadi muslim gitu kan. Sehingga apa? Sehingga kita lebih menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah sesama saudara muslim. Jadi seperti itu bro. Jadi bahkan kita ketika bertemu di Komal baca salam, jadi memang harus pada tahu, dan Nopan juga harus pede. Dalam artian gini kan, Nopan tidak ada sesuatu yang harus disembunyikan ya. Dalam artian Nopan harus menunjukkan inilah saya sudah menjadi seorang muslim, bangga gitu. Fashhadu bi anna muslimun. Nah, saksikanlah ini saya nih seorang muslim. Kecuali memang Nopan harus menyembunyikan kemusliman Nopan karena ada sesuatu internal mungkin karena dari keluarga atau apalah yang membahayakan, yaitu mungkin kita maklumi dan tidak ada masalah secara sembunyi-sembunyi. Tapi kan bro Nopan enggak gitu. Jadi selalu aja bro, kalau dilihat sama orang-orang memang saya maklumi karena bro Nopan masih muda. Lanjut, enggak lama kok bro, enggak lama. Silakan dibuka lagi kameranya bro. Bro Nopan dibuka mute-nya, dibuka kameranya. Enggak lama, sebentar kok. Nggak nyampe 5 menit. Iya. Ya ampun, itu suara. Ya lebih cepat lebih baik Novan. Iya, silakan, bro. Open cam Novan. Emang harus open cam ya? Udah. Iya, biar itu. Kelihatan ada saksinya Sahra dong. Enggak lama. Iya, enggak lama, silakan bro. Enggak lama ya. Nah, dah. Kita dimulai Ustadz Anan. Bismillah. Ustadz Abu ya dulu, Abu ya, nanti Ustadz Anan yang mendoakan. Oke. Gimana Tad? Antum mau doa atau mau mimpin syahadat? Tad? Kok suaranya kagak ada? Suaranya nggak ada. Ini mute. Nah, Di mute. Oh iya di mute. Antum aja yang doain Ustaz. Oh siap, Ya. silakan. Oh, Antum silakan. kan doanya lebih mustajab banding saya. Mulai lanjut Tad, lanjut. Bang Novan siap ya? Simbol tauhid. Ya, Tunjuk tapi ya. Gini Bang, satu dulu ya. Nah, Saya nggak bisa suara. iya. ya yang penting kedengaran aja, yang penting kedengaran. Iya. Nggak usah, yang penting kedengaran. Oke. Simbol tauhid jari 1. Oke. Bismillah. Ikutin. Saya ikutin ya. Iya, ikutin. Iya, ikutin ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Mic-nya dibuka Ustadz. Muhammadan Bang, saya turun Bang, makanya saya bilang
Ini siapa yang mute saya tadi? Nggak ada yang mute, Bang. Tadi ada. Aduh, something wrong. Aduh, bos saya turun loh bang, pikirannya nggak ada apa. Ada bosnya bangun turun, dia masih menyembunyikan dari bosnya. Mana nih Abu ya? Mana? Diulang lagi sih, diulang lagi. Makanya saya bilang gini bang, makanya dari tadi saya bilang bang Abu ya, kok arahkan saya di mana mesti saya datang deh serius. Kalau sekarang ini Novan agak bergeser ke tempat yang agak sepi juga bisa, supaya jangan terlalu berisik suaranya, jauh dari situ bisa. Masalahnya di sini tempatnya udah ditutup, itu masalahnya. Enggak, gini bro, Anda cukup mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Anan, pelan-pelan saja, yang penting kedengaran, gak usah teriak-teriak, gak usah kenceng-kenceng maksudnya, biar nggak kedengaran bosnya gitu. Nanti untuk kedepannya saudara-saudara muslim itu akan banyak yang bersinggah, dalam artian ya melihat seperti Bang Glenn gitu kan. Nanti kalau Novan mau belajar tentang Islam nanti bisa diarahkan, apalagi Bang Glenn deket Depok itu deket gitu kan, nggak jauh. Basic-basic juga nggak apa-apa sih Novan, kalau ketakutan mah yang penting selesai kalimatnya gitu kan. Dan barusan sedikit lagi baru sedikit lagi itu tadi, ini sekarang harus diulang lagi. Iya, di kamar mandi, yang penting di kamar mandi itu aja. Basic-basic aja. Saya kasih lihat dia tempat saya, makanya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kan depan nih, ini tertutup, udah dikunci sama bos. Nah ini, saya nggak bisa kemana-mana. Ini belakang udah, baru lantai dua di atas kamar. Saya nggak bisa kemana-mana. Tapi diulang lagi bisa kan? Iya, diulang lagi. Jangan kenceng-kenceng. Jangan kenceng-kenceng. Bos saya udah bangun loh, dia lagi di kamar mandi. Perlu kuperlihatkan. Dalam hati. Oke, dalam hati. Ya udah, dalam hati boleh lah. Saya nggak usah bersuara. Saya ikut. Boleh dalam hati. Enggak. Boleh dalam hati Ustaz? Enggak, harus diucapkan. Enggak. Ucapkan lah. Oh, harus. Ya, bisik-bisik aja berarti. Gini bro nih. Asyhadu Allah. Nah, itu yang penting kedengeran gitu. Jadi nggak usah kenceng suaranya, yang penting kedengeran. Ada ucapan, ada suara keluar dari lisan Anda, dari mulut Anda gitu. Itu udah bisa. Iya. Jadi nggak usah, silakan lanjut. Itu udah sah. Diulang lagi, bismillah. Udah, cobalah. Ya. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ke bagian masjid, makanya mau denger nih. Oke, lanjut. Dikit suaranya ya. Simbol tauhid. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Rabbil alamin. Abang tadinya sebelumnya agama apa, Bang? Kristen, Bang. Kristen. Penyembah Yesus ya, Bang? Iya, Bang. Boleh mengikrarkan sekali-kali, Bang? Ikuti saya, Bang, ya. Nggak apa-apa, ditutup aja. Apa, Bang? Kurang dengar. Ikuti saya lagi, Bang, ya. Sekali lagi ya. Boleh. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Iya, udah, Bang, ya. Udah tetap begini dari kapan ini? Saya kok jadi nangis dengernya. Allah. Abu ya, silakan. Alhamdulillah, Novan. Lega nggak, Novan? Nanti nanti berbincang-bincangnya setelah berdoa ya. Novan enjoy dulu. Anda angkatkan dua telapak tangan ya. Aminkan, cukup Anda mengaminkan. Amin. Mengadakan telapak tangan ke atas, dua tangannya dibuka. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurriyyatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan maqbulin, hamdan yuafi ni'maka fi mazida ya rabbana. Lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu wa lakal nasta'in kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadika allati adri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurizzati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifat. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad ya Allah, tutupilah semua aib-aib kami ya Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad ya Allah, rahmatlah kami, berikanlah rahmat kepada kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ihfaz ummat sayyidina Muhammad ya Allah ya Rabbana. Teguhkanlah keimanan kami ya Allah sampai ajal menjemput kami, sehingga kami semua mati dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'iha, wa tawaffana ma'al imani wal islam, wa tawaffana ma'al imani wat taubah ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah dunia akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan 'inda al-mautina wa maghfiratan ba'da al-mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimin illa khasara. Ya Allah, berikanlah keteguhan, keistiqomahan
keistiqomahan kepada saudara baru kami ya Allah, yaitu saudara Nopan ya Allah. Dan jadikanlah kami semua umat Nabi Muhammad yang mana kami semua berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis ya Allah.